Nah, kita akan praktikum pengenalan Excel. Program olah data itu banyak ya. Ada SPSS, ada Minitab, ada R, ada S+. Nah, sebagai pengantar awal, kita tidak langsung ke program olah data, tapi kita akan mengenali seluk-beluk Excel dan dimanfaatkan untuk pengolahan data. Ya, ini adalah tampilan Excel. Kita kenali dulu area Excel itu di bagian atas ya, sesuai dengan di petunjuk di buku modul praktikum. Di bagian atasnya ada menu-menu, ya ada menu file, home, insert, draw, page layout. Barangkali kalau teman-teman tidak ada menu draw, nggak apa-apa. Ya, saya biasa menggunakan menu draw ini untuk mengajar dengan stylus. Ya, misalkan kalau saya mau coret-coret, ini menu draw-nya dibuka, kemudian ini ada gambarnya, ya, ada alat tulis yang bisa dipakai. Kemudian di bawah menu ini nanti teman-teman ada pilihan beberapa toolbar. Ini semua ada fungsinya. Nah, semakin kenal dengan Excel, semakin lama kita berinteraksi dengan Excel, semakin tahu apa fungsi masing-masing dari toolbar-toolbar yang ada, gitu ya. Nah, silakan teman-teman sambil membuka buku praktikum. Nah, di bagian ini ada semacam, kita nyebutnya ini cell ya, ini cell. Oke, di sini ya. Jadi kalau kita naruh data ya di sini gitu loh. Nah, sekarang teman-teman untuk pengantar awal, Excel itu kita nyebutnya cell. Cell itu pertemuan antara baris dan kolom ya. Kalau teman-teman perhatikan berapa maksimum baris yang ada di Excel, coba. Ini bisa panjang ya. Kemudian untuk kolom bisa seterusnya. Bisa bisa kita tarik terus ke sini. Ya. Nah, prinsipnya gini, kalau teman-teman bekerja dalam Excel, ini tips saja dari saya, usahakan baris pertama, baris kedua, baris ketiga itu ini area untuk menulis judul. Mulai di baris keempat kita baru membuat tabelnya gitu ya. Di sini misalkan teman-teman mau membuat apa? Ya, kita belajar mulai menginput nomor ya, nomor. Nah, isian yang ada di sel ini formatnya bisa macam-macam, bisa berupa string, bisa berupa numerik sesuai dengan yang dipelajari kemarin. Kalau teman-teman mau tahu ini mau di set seperti apa, klik aja coba Ctrl 1. Kalau saya pencet Ctrl 1, maka akan muncul format sel. Nah, di sini. Jadi sel ini mau kita format seperti apa? Apakah general? General itu bisa angka, bisa huruf, atau number khusus buat bilangan, currency itu mata uang, accounting ini yang ada rupiahnya ya. Kalau currency ya, ada currency, ada accounting, kemudian ada date, ada waktu, date itu tanggal, waktu, percentage, persen, fraction itu berupa pembagian pecahan. Kemudian scientific kalau di 2 kali 10 pangkat sekian, kemudian teks berupa teks ya. Kemudian ini special case, mau tipenya apa terserah, custom ya. Jadi ketika teman-teman mengisikan data di sel ini, formatnya bisa macam-macam. Bisa macam-macam ya. Nah, gitu. Jadi itu pengalaman pertama ya, pengalaman pertama. Kemudian pergerakan antar sel, teman-teman boleh menggunakan kursor. Kursor, kalau kursornya teman-teman geser-geser kan ya, atas, kanan, kiri, sama bawah. Oke. Tapi kalau teman-teman menggunakan kontrol dengan arrow, yang terjadi bisa loncat ke kolom paling ujung tuh. Jadi kalau kontrol arrow kanan tuh langsung ke ujung. Itu XFD.
Kalau mau balik, kontrol arrow kiri gitu. Kalau kontrol bawah, tuh paling bawah tuh lihat. Jadi baris paling bawahnya Excel ada berapa tuh? 1.048.576. Itu baris maksimum ya. Jadi kalau kontrol dengan arrow itu berarti loncatannya bisa langsung. Ini kita bicara fungsi-fungsi tombolnya dulu ya. Jadi arrow, tanda panah, kalau ditambah dengan kontrol, itu menjadi dia berpindah ke lokasi yang paling ujung. Nah sekarang fungsinya apa coba? Fungsinya ketika teman-teman ngolah dengan baris yang banyak, bayangkan kalau yang kita pencet arrow-nya satu-satu. Betapa lamanya kan? Kalau kita mau berpindah ke ujung yang paling akhir, seperti apa? Oke, supaya nggak membayangkan, saya akan coba praktekkan dengan data langsung ya. Jadi bisa kelihatan. Eh, ini contoh ya. Kalau teman-teman bergerak dengan arrow satu kali, cuman begini pindahnya. Tapi begitu dipindah, dikombinasikan dengan kontrol arrow, dia langsung ke paling bawah, langsung loncat paling bawah. Demikian gitu. Paham ya? Jadi fungsi kontrol itu lebih ke apa namanya membuat gerakan atau loncatan yang sifatnya lebih jauh daripada sekedar satu kali arrow. Nah itu untuk arrow itu perpindahan. Sekarang untuk fungsi blocking. Blocking itu kalau teman-teman nggak pakai mouse, saya nggak pakai mouse. Kalau pakai mouse tinggal disorot begini kan ya. Itu ngeblok gitu ya. Kalau teman-teman nggak pakai mouse, maka kombinasinya ada di shift. Oke, shift nih. Saya mencet shift dengan arrow, itu akan menjadi blok. Ya, jadi itu fungsi-fungsi Excel. Shift, Excel gitu. Ya, jadi kita baru belajar perpindahan sama blok dulu. Oke. Nah, udah dicoba ya. Jadi shift dengan arrow itu berarti blok. Tapi kalau control dengan arrow itu moving, perpindahan. Ya. Apalagi tadi kontrol 1 tolong diingat, kontrol 1 itu untuk format cell. Ya, format cell. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan fungsi-fungsi Excel yang sering dipakai ketika kita ngolah data ya. Di buku praktikum disebutkan ada fungsi absolut. Itu fungsinya untuk apa? Ya, kita coba aja. Sekarang kita belajar yang pertama fungsi absolut. Oke, sekarang gini, teman-teman. Tadi saya bicara sebelum ke fungsi absolut, kita kenali dulu ini sebenarnya teks apa number sih, gitu ya. Teks apa number? Untuk mengetahui ini teks atau number, coba teman-teman kalikan, ya ini dikalikan 1 gitu. Kalau hasilnya value, berarti ini sebenarnya teks, bukan number. Kenapa ini terbaca sebagai teks? Karena ini menggunakan koma, sementara Excel itu mengenali desimal dengan titik. Nah, bagaimana supaya ini berubah menjadi angka? Cara pertama, coba teman-teman klik file, kemudian ada option di sini, kemudian ada advance. Nah, di sini nih. Kalau teman-teman mau mengenalkan koma itu sebagai angka, maka adanya di sini. Klik use system separator, kemudian desimalnya, di sini tidak usah diklik, tapi desimalnya kita ubah menjadi koma, pemisahan angka ribuannya dengan titik, kemudian oke. Maka otomatis ini akan dikenali sebagai angka sekarang. Ketika kita kalikan dengan 1, sudah bisa. Kita kalikan dengan 2, juga bisa. Nyambung nggak? Jadi, angka bisa aja terbaca sebagai teks, bukan number. Ketika angka itu terbaca sebagai teks, maka kita tidak bisa melakukan operasi matematis. Paham? Ya, nah caranya kita kenalkan format cell-nya itu sebagai angka atau sebagai teks di Excel. Ya, tadi cara ngerubahnya ingat ya.
bisa ngerubah by system, atau cara kedua, komanya kita ubah jadi titik. Itu juga bisa. Ya. Nah, sekarang coba saya kembalikan ke fungsi yang tadi titik ya. File, option, kemudian advance, ini saya ubah ke titik, kembali lagi ke koma. Oke, maka berubah lagi menjadi value kan. Nah, ketika teman-teman mau ngerubah ini secara manual, silakan blok. Ini saya udah menggunakan shift control. Kalau manual, ini manual. Oke, kalau pakai shift control itu udah langsung ke bawah. Ya, jadi langsung dia. Oke. Kemudian Ctrl H. Oke. Nah, Ctrl H itu untuk find and replace. Kalau mau manual, teman-teman Ctrl find and replace itu ada, coba dilihat di sini, mana yang tulisannya find and replace. Saya biasa langsung menggunakan shortcut Ctrl H. Ya, kalau kita buka ini file, kemudian home, ini ada di sini ya, sebentar. Ini ada find and select ini. Ada gambar, nah di sini. Ya, ini kalau teman-teman mau mengganti koma dengan titik secara manual, klik yang tanda apa ini namanya? Kaca pembesar ya. Find and select. Nah, cuma dipilih replace. Sama tuh. Ya, jadi Ctrl H langsung. Kalau mau pakai ini juga boleh. Ya, oke. Nah, sekarang dari sini find what yang mau kita ganti adalah koma. Diubah menjadi titik. Replace all. Otomatis ketika ini sudah berubah dari koma menjadi titik, maka otomatis akan terbaca sebagai number. Oke, saya pelan-pelan ya, karena ini materi praktek dan semakin kita tahu dalamannya Excel itu makin memudahkan kita kerja dan waktu kerjanya menjadi lebih pendek. Kita nggak, jadi bayangkan pola pikir kita teman-teman, semakin kita kuasai satu alat, jangan kita yang diperbudak. Kitalah yang harus memanfaatkan kelebihan alat itu, sehingga waktu kerja kita menjadi lebih efisien dan efektif. Itu prinsipnya seperti itu. Ya, oke. Sekarang, tadi saya cerita mau membuat fungsi absolut ya, absolut. Absolut itu dalam fungsi matematika akan mempositifkan nilai yang negatif kan gitu ya. Jadi kalau kita punya angka min 2, 0, dan 2 misalkan. Kalau ini kita masukkan ke fungsi absolut, absolut itu kita ketikkan sama dengan, boleh sama dengan di sini, boleh juga teman-teman menggunakan fungsinya di sini. Itu sama aja. Ya. Kalau kita klik yang tanda fx, maka semua fungsinya akan keluar dan kita cari absolut, search absolut gitu ya. Nah, ketemu di sini. Nah, di sini ada keterangannya, returns the absolute value or a number without its signs. Berarti semuanya akan berubah menjadi positif. Ya. Tapi kalau teman-teman sudah hafal, tinggal sama dengan ketik ABS. Gitu ya. Itu cara menggunakan fungsinya. Lalu pencet atau klik tab, tombol tab. Maka tombol tab ini akan mengotomatisasi ya, tanda kurung ya. Oh sorry, belum itu ya. Iya Pak. Iya, belum serius. Saya ulang. Nyantai. Baik, kebiasaan loh. Saya ulang ya. Ketika kita mau menggunakan sebuah fungsi, kita bisa menggunakan sama dengan, atau kita mau mencet fungsi fx. Itu sama fungsinya. Nah, yang akan kita gunakan adalah fungsi absolut. Fungsi absolut itu kalau mau ketik manual sama dengan ABS. Nah, ketika ini tampil, teman-teman ada dua pilihan, ada ABS atau Emaps. Yang mau kita pakai ABS, boleh diklik atau memencet tombol tab. Di atas caps lock itu ada tab. Oke. Setelah ini baru kita arahkan ke sel yang mau kita absolutkan, ya.
Jangan lupa tutup kurung, kemudian maka yang tadinya min 2, ya, ini min 2 ketika diabsolutkan akan berubah menjadi 2. Nah, untuk fungsi yang lain, teman-teman boleh mengetikkan lagi seperti tadi, atau kita memanfaatkan fungsi copy. Ini kita copy ya. Ini copy, kemudian pas di sini, pas. Itu kalau manual. Kalau copy biasa Ctrl C, Ctrl V pastenya. Ya, jadi Ctrl C, Ctrl V itu pastenya. Atau teman-teman kalau sudah mau menerapkan semua formula ke baris di bawahnya, teman-teman lihat di pojokan sini. Ini saya perbesar. Ya. Ini ada di pojokan sini. Ketika di pojok kursor diarahkan ke pojokan akan berubah menjadi hitam. Ya. Ketika sudah berubah menjadi hitam, tinggal double klik. Kalau posisi fungsinya itu berdekatan di sebelah sini, ya, di sebelah sini. Ketika posisi dekat, maka double klik bisa dilakukan, dia otomatis. Ya, otomatis karena berdampingan gitu. Saya ulang ya. Ketika posisinya ada selak kolom, maka double klik nggak bekerja. Double klik nggak bekerja. Ini hanya teman-teman boleh bisa ditarik. Gitu. Tapi kalau posisinya berdekatan, teman-teman boleh langsung mengkopikan ini. Yang mengkopikannya dengan double klik tadi. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba terapkan ke sini. Coba terapkan ke sini. Ya, ini sama dengan absolute. Ini. Oke. Ketika sudah, ini tinggal double klik, langsung semua formula yang kita gunakan diterapkan ke semuanya. Ya, jadi itu fungsi double klik atau tarik itu sama. Semuanya tujuannya sama-sama untuk mempercepat eksekusi, ya. Nah, itu fungsi absolute. Oke. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan fungsi round. Fungsi round. Ya, fungsi round. Sekarang kita punya ini fungsi absolut. Sekarang kita belajar fungsi round. Ya, ini round. Round gini. Ya, fungsi round. Fungsi round dari suatu data. Taruhlah Z gitu ya. Oke. Kita coba round. Round itu ada beberapa pilihan. Ada round down, ada round up. Kadangkala teman-teman itu mengolah data, dipastikan berapa desimal angka di belakang koma. Ya. Nah, ini sekarang pencet. Jadi kalau kita ngetik sebuah fungsi udah muncul, ketika sudah terpilih pencet tab, maka otomatis tulisan di belakangnya akan otomatis terambil semua, lalu arahkan ke data yang mau dibulatkan, ya. Kemudian teman-teman baca di sini ada titik koma. Mungkin di tempat teman-teman adanya koma gitu. Ya, karena ini titik koma saya ikutin titik koma. Kemudian berapa digit angka di belakang koma? Misal saya pencet 1. Maka bilangan 71,19 akan berubah menjadi 21,2. Ya, itu round. Kalau tidak mau ada angka di belakang koma, maka teman-teman ubah menjadi 0. Double klik, semuanya sudah terambil. Ya. Sekarang apa bedanya dengan round down? Kita round up, round down. Ya. Kita lihat. Sama dengan round down. Nih. Pencet tab. Kemudian berapa digit di belakang koma? Kita sama-sama bikin 0. 71 ya. Double klik. Nah, mulai di sini bedanya nih. Ketika di round aja,
tidak ada angka di belakang koma jadi 71. Tapi kalau round down dia jadi pembulatannya ke bawah. Kemudian kalau round up gini jadinya seperti apa? Jadi dibulatkannya ke atas. Nah, ini penting teman-teman definisikan berapa angka di belakang koma ketika ngolah supaya tidak capek, tidak kita hapus secara manual gitu. Ya, itu untuk round down, round up, round yang kalau round ini dia pembulatan secara umum. Kalau misalkan ini ya 70,65, kalau saya ganti dengan angka 1 jadinya 70,7 dibulatkan ya. Jadi ini lebih ke pembulatan matematik, bukan pembulatan statistik. Kalau statistik, kalau dia angkanya genap, dia dibulatkannya ke bawah. Kalau dia ganjil, ya angka di sebelum angka 5 ini ganjil, baru dibulatkan ke atas. Itu ya. Oke, itu fungsi round. Ada yang bertanya dulu nggak? Sejauh ini masih bisa ngikut? Masih ya? Oke. Nah, satu Maaf, lagi. Pak, saya Ya, masih belum mengerti yang mana? yang round ini. Soalnya ketika saya mencoba, dia error. Coba sekarang Lili. Siapa yang nanya nih? Lilis ya? Seizra, Pak. Oh, Sezra. Sorry. Sezra silahkan share screen biar kita tahu errornya di mana. Baik, Pak, tunggu sebentar. Silakan. Jadi saya mencoba mengganti ini, Pak. Nah, Sezra. Oke, coba silakan. Ini kan Sezra. awalnya datanya bulat semua. Oke. Terus saya mencoba untuk membuat ini Nah, dia deksimal. sekarang Sezra cek dulu 16,19 itu angka apa teks? Dari Coba kalikan 16,19 dengan 1. Diklik dulu, di dikalikan escape dulu. Oke, coba sama dengan ditaruh di sel di luar ya. Ya, sama dengan coba 16,9 disorot dikali 1. kali satunya ini. Pakai bintang. Kalinya pakai bintang. Pakai shift 8. Oke, 1. Enter. Nah, ini sebenarnya 16,19-nya udah berupa angka kan ya. Oke, sekarang coba terapkan fungsi round-nya. Sama dengan round. Oke, round. Pakai tab, klik tab, ya. Oke, terus disorot. Itu apa? Koma apa titik koma? Mbak Sesra di situnya. Di mananya, Pak? Itu ya, ada tulisan number, koma, 6 digits. Nah, itu koma apa titik koma di tempat koma? Pakai koma. Oh. Taruh misalkan 1 digit. 1. Ya, kurung. Enter. Nah, ya, jadi masalahnya Sezra adalah kalau di Sezra di komputernya pemisah antar perintah adalah koma, bukan titik koma. Di saya menggunakan titik koma. Paham, Sezra? Paham, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama. Yang lain gimana? Sepertinya Sezra tugasnya udah selesai ya. Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada yang nanya saya lanjut. Ya. Oke. Satu lagi ada fungsi yang sering kita pakai di sampling nanti adalah memunculkan angka acak. Ya. Kemarin ada yang nanya, kita bicara tentang
representasi, data yang berkualitas adalah data yang representatif. Nah, representatif ini ditunjukkan dengan pengambilan sampelnya, salah satunya adalah sampel yang terpilih itu harus acak, tidak boleh menurut preferensi kita. Nah, cara memanfaatkan angka acak di Excel seperti apa? Kita lihat. Misalkan gini, teman-teman ketika ngambil sampel, ini saya ceritakan dulu ngambil sampel secara sistematik. Saya punya nomor responden, ya, nomor responden hasil listing, misalkan hasil pendaftaran. Ya, ini. Saya punya satu sampel. Nah, ini teman-teman ada trik lagi ya. Ketika membuat series data 1, 2, berikutnya nggak usah diketik 3, 4 gitu. Cukup di blok, ya, di blok, kemudian ditarik. Nah, otomatis tuh dia. Ya, otomatis. Saya butuh sampai 100. Oke. Nah, saya ingin memilih sampel sebanyak taruhlah 8 sampel dari 100 orang. Bagaimana caranya supaya acak gitu loh. Nah, di sini fungsi kita menyebutnya fungsi random. Fungsi random namanya, ya. Oke, langkah pertama adalah jumlah respondennya. Ini jumlah respondennya N besarnya adalah 100. Gitu ya. N kecil itu sampel. N kecil sampel. Nah, kalau teman-teman mengetik ada tanda kutip di atas itu hanya untuk agar diterima oleh sel ya, sebanyak 8 sampelnya. Nah, di sini kita mengenal istilah interval. Interval perpindahannya berapa? 100 dibagi 8. Ya, N dibagi N kecil. Berarti setiap 12,5 itu akan berpindah supaya terpilihnya secara acak. Nah, kita butuh R1. R1 itu adalah nomor sampel pertama yang terpilih. Bagaimana tahunya? Kita butuh yang namanya angka random. Angka randomnya itu dibangkitkan dari 0 dan 1. Nah, kalau untuk kayak gitu, berarti kita butuh ngetiknya gini, sama dengan ran, itu ada ran between. Ini ada ran between. Nanti teman-teman bisa mencoba, kalau ran, yang muncul adalah di sini keterangannya. Returns a random number greater than or equal to 0 and less than 1. Berarti dia hanya memunculkan angka random antara 0 dan 1. Gitu ya. Kemudian ini tutup kurung saja, maka muncul bahwa random pertamanya adalah 0,2 dari interval. Ya, nah di sini sampel pertama di sini, sampel pertama. Yang ini kita sebut angka random dulu ya, AR. Setiap kali kita ngetik, ini akan selalu berubah. Karena itu kalau sudah dapat, teman-teman kunci dengan kontrol copy, kemudian pastenya paste value. Paste itu ada banyak di sini, ya teman-teman. Paste value kita pilih. Ya, di sini ada ini paste value-nya, bisa boleh yang mana gitu ya. Oke. Jadi dia kalau masih berubah, itu berarti randomnya nggak ada kunci. Ya, nah sekarang kita anggaplah ini angka random yang terkunci. Maka R1 kita sebut sebagai sampel pertama adalah perkalian antara interval dikalikan dengan angka random. Dengan cara seperti ini, maka sampel yang terpilih adalah R1 4,540024. Nah, disinilah fungsi absolut fungsi pembulatan tadi, round down tadi, round kita pakai. Ini dibulatkan sama dengan round. Ya, roundnya dengan 0 angka di belakang koma. Oh, berarti sampel pertama yang terpilih adalah nomor 5 ini. Ini sampel pertama. Sampel keduanya berapa? Sampel kedua adalah, kan kita butuh 8 sampel kan ya. Nah, kita ambil. Sampel kedua adalah sampel pertama ditambah intervalnya.
berarti di 17,04. Ini kalau dibulatkan, kita tinggal tarik. Oh, 17. Berarti sampel kedua adalah nomor 17. Oke, nah ini kita mulai praktek ke pekerjaan BPS. Nah, sekarang kalau ini saya copy ke bawah, apa yang terjadi? Kalau teman-teman klik di sini, harusnya yang kita jumlahkan adalah sampel sebelumnya dengan interval. Ini bergerak nih. Supaya ini tidak bergerak, bagaimana caranya? Caranya adalah ini caranya ini kita kunci. Yang interval ini harus kita kunci karena dia sebagai penambah yang tetap. Caranya gimana? Di bagian interval yang berapa nih interval? E6. E6 ini teman-teman kasih tanda bintang, tanda dolar. Gini. Nah, ini artinya mengunci. Apa akibatnya setelah dikunci? Ketika setelah dikunci, ketika kita copy ke bawah, maka yang merah ini akan selalu berada di interval. Nah, ini teknik pengambilan sampel namanya sistematik. Ya. Kemudian pembulatannya kita lihat di sini. Jadi sampel terakhir tidak akan lebih dari 100. Terpilihlah 8 sampel dari 100 elemen dalam sebuah populasi yang kita tarik sampelnya. Ya, jadi yang tadi saya ajarkan adalah membangkitkan angka random ya dengan perintah ren, ya, ren sini, ren, kemudian membulatkan ya di sini membulatkan, kemudian ada juga penguncian. Mulai di sini ada penguncian. Gitu. Sampai di sini bisa ngikutin nggak? Izin Pak, yang untuk AR itu bisa diulangi Pak. AR, ini ya. AR itu sama dengan run. Run kan ada dua, run atau run between. Karena ini mau menggunakan angka random yang antara 0 dan 1, saya menggunakan run. Kemudian di close. Bagaimana? Oh, udah saya taruh ke Bu Ari. Udah saya balikin ke Bu Ari. Iya, itu. Udah sih kayaknya. Berarti saya ambil di Bu Ari. Sorry ya. Okay. Ya. Sorry. Gitu. Siapa tadi yang nanya? Jadi, Pak. Itu kan jadi kita membangkitkan angka random antara 0 dan 1 dikalikan interval jadilah sampel pertama yang terpilih. Nah, karena angka random ini sifatnya bergantung pada sel sekitar, maka sekali terpilih teman-teman kunci atau copy paste value supaya nggak berubah-ubah. Kalau saya kasih objek lain lagi dia akan berubah terus nih. Ngerti nggak? Iya Pak, berubah Pak. Jadi angka randomnya itu akan selalu berubah. Karena itu sekali dapat langsung kunci. Ya, sini lah, ren. Itu. Nah, ini cara kuncinya gimana? Control coffee. Kemudian saya menggunakan shortcut Alt H V V. Nah, itu juga sama tuh. Jadi yang diketik itu paste value sebenarnya. Alt H V V. Jadi kalau teman-teman pencet Alt H itu muncul ada banyak kan ya. Kemudian V itu paste, kemudian V lagi itu value maksudnya. Tuh gitu ya. Kalau udah di copy paste value, teman-teman tambahin apapun nggak berubah. Nyambung nggak? Izin Paham ya? bertanya. Ya silakan. Tadi untuk interval tuh bagaimana ya Pak? Saya Interval itu sama dengan n besar dibagi n kecil. Sama dengan n besar dibagi n kecil. Sama dengan 100 bagi 8. Ya. Ini untuk penarikan sampel ya. Oke, jadi barusan saya mengajarkan
tanda dolar, ya. Tanda dolar itu untuk mengunci sel supaya copy paste-nya itu nggak bergerak, ya. Oke, sekarang perhatikan. Saya akan mempraktekkan fungsinya dolar itu seperti apa, ya. Oke. Kalau teman-teman punya adik di rumah mengajarkan perkalian 1 sampai 10, ya, ini ada 1, 2. Bagaimana kita membuat tabel perkalian 1 sampai 10 dengan Excel tapi bukan manual kayak gini, sama dengan 1 dikali 1. Kemudian ini sama dengan 1 dikali 2. Ya. Nah, dengan sifat penguncian, teman-teman bisa menerapkan begini. Ya, ini sama dengan 1 dikali 1. Ketika kita mengcopy ke samping, ke sini, apa yang terjadi? Ternyata ini bergeser. Harusnya kan 1 yang ini yang kita pakai. Ya, karena itu kita harus mengunci apanya? Mengunci barisnya. Ya, mengunci barisnya. Karena itu saya pakai begini caranya. Di bagian yang ini nih, yang warna biru, yang saya kunci adalah barisnya, angka 4-nya. Jadi dolarnya saya taruh di situ, bukan di C. Tapi di bagian merah, yang di bagian kolom, yang saya kunci adalah hurufnya. Dikasih dolar di depan D-nya. Apa pengaruhnya? Ketika kita copy ke samping, ke bawah, oh, terbalik berarti ya. Sorry, terbalik. Kalau yang di sini, yang di C, yang kita kunci adalah hurufnya, kolomnya. Kalau yang di D, yang kita kunci adalah angkanya. Yang kita kunci adalah barisnya. Ini, ya. Ketika ini kita copy paste ke sebelah, nah, jadi benar sekarang. Ya, ini kalau saya copy ke samping, sini, oke, maka perhatikan di sini. Merah sama birunya akan terus bergerak. Ya. Beda dengan tadi yang tidak dikunci. Begitu juga kalau ini saya copy paste ke semuanya, ya, saya copy paste ke semuanya, otomatis di sini harus 10 kali 10 100 dong gitu. Ya. Nah, itu fungsi dolar ya. Fungsi dolar itu mengunci tergantung yang kita kunci apakah satu sel keseluruhan atau barisnya saja atau kolomnya saja. Bisa dipahami? Jadi dolar di depan huruf atau di depan angka itu menunjukkan yang kita kunci apanya, barisnya atau kolomnya. Tapi kalau ini saya ulang, kalau yang kita kunci selnya, ini ya, kita akan dikasih dolar, ini dikasih dolar dua-duanya. Apa yang terjadi kalau kita copy paste ke semuanya? Siapa yang tahu berapa hasilnya? 1, Pak. 1, pintar. Semuanya 1. Kok bisa? Karena sel C4 dan sel D3 dikunci di sini. Yang dikunci adalah selnya. Yang betul seperti apa? Nah, yang betul ketika ini 1 dikali 1, yang kita sel di sebelah sini yang C, 1 kolom ini harus kita kunci, berarti C-nya yang kita kunci. Kemudian yang D yang kita kunci adalah barisnya, berarti hurufnya atau angkanya yang kita kunci. Nah, kalau ini kita copy paste keseluruhan, ya, jadi benar. Paham? Nah, sekarang untuk memunculkan dolar itu, teman-teman nggak perlu shift dengan dolar, tapi boleh menggunakan F4. Ya, F4. Ini saya contohkan. F4. Sama dengan ini. Kita mau kunci apa nih? Mau kunci bagian C-nya. Pencet F4. Sampai muncul dolar, F4 lagi sampai muncul dolarnya di samping C. Kemudian dikali atas, yang ini yang mau dikunci adalah barisnya. Pencet F4 lagi. Nah, ini kan udah dikunci bagian nomor barisnya, udah selesai. Gitu. Ya, jadi
gitu. Nah, itu fungsi dolar ini penting banget, karena kalau nggak dilakukan penguncian, teman-teman akan bergerak selnya itu sesuai dengan kopian yang pertamanya. Gitu. Silahkan dicoba-coba deh, teman-teman, pemanfaatan dolar ini. Coba saya kasih waktu mungkin 3 menit ya untuk mencoba penggunaan dolar dalam pengolahan data. Pak, Silakan. izin Ya, bertanya. silakan Asmi. Yang tadi kan yang AR itu kita nguncinya kan pakai ALT VV itu. Hafifi. Itu. Nah, kenapa yang AR tadi nggak dikunci pakai sel, Pak? Kalau sama-sama sel. Gimana? Yang AR tadi kenapa nggak dikunci pakai dolar yang sel Oh, itu? beda. Tujuannya karena pembangkitan angka random itu dipengaruhi oleh sel di sekitar. Makanya kita copy value namanya, bukan mengunci ya, tapi kita mengcopy dan sekaligus menetapkan dia sebagai value, bukan sebagai variabel. Gitu, ya. Kalau tidak di copy fast value, maka akan berubah terus angka randomnya. Paham ya, Asmi ya? Oke, Paham, yang Pak. lain? Yang lain gimana? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi yang angka random, saya lupa rumusnya, Pak. RAND, run, kayak grup musik, Oh iya, Pak ya. tapi aplikasi D. Berarti Nah, udah. Nah, satu lagi, tadi ada run between kan ya? Ya, oke. Sekarang run between fungsinya apa? Kita lihat. Kalau run between, misalkan gini, pemilihan sampel yang ini, boleh saja nggak membangkitkan angka random, tapi R1-nya kita bangkitkan dari random. Random ini harus antara yang paling kecil 1, titik koma, di teman-teman bisa koma, topnya berapa? Maksimum itu 8. Nah, gitu. Jadi, sampel pertama harus antara 1 dan 8. Kenapa? Karena kita hanya memilih antara 1 dan 8 sampel kan. Nah, ini range between. Jadi range between itu dia bukan antara 0 dan 1, bilangan bulat antara nilai terkecil sampai nilai terbesar. Itu fungsi dari range between. Munculkan angka acak antara 1 dan 50. Berarti sama dengan range between, sorot ya, disorot dulu, kemudian tab, bottom-nya itu berarti angka awalnya, kemudian angka terakhirnya 50. Oh, 37. Ini sama, dia juga terpengaruh sama isi sel sekitarnya. Ya. Jadi range between itu hati-hati karena dia akan berubah terus sesuai dengan data di sekitarnya. Kalau sudah dapat, ya udah di copy paste value aja. Gitu, Mas. Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang untuk formula R1 itu, Pak, bisa diulangi? R1, itu cuma ini aja. R1 itu perkalian antara interval dengan angka random pertama. Dengan angka randomnya. Terima Ya. kasih. R1 itu angka random dikalikan intervalnya. Jadi di antara interval itu berapa sih sampel pertama yang terpilih? Gitu. Jadi dikalikan angka acaknya. Gitu. Ya. Ya, jadi di buku modul statistik, teman-teman silakan dibaca dan dipraktekkan sendiri ya. Saya lebih ke perluasan ya, pengembangan dari apa yang sudah ditulis. Maksudnya berangkat dari pengalaman saya ngolah dengan Excel, banyak hal-hal yang tidak tertulis di
buku modul itu ya yang saya dapat selama mengolah gitu. Oke, nah sekarang gini, kalau teman-teman input data ya bisa manual satu persatu gitu, ya. Ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita coba mulai belajar menginput data. Nomor, nama, jenis kelamin. Itu ya. 1, namanya siapa? Aman, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian 2, misalkan Fitria perempuan. Kemudian 3, Andi. Nah, kalau teman-teman isian di sini hanya boleh laki-laki dan perempuan saja, gimana caranya? Itu jadi ada yang namanya rule validasi, ya. Ada rule validasi bahwa di sini isiannya harus berupa laki-laki atau perempuan. Gitu. Ya, tapi mungkin itu enggak kalau di tahapan entrian itu kadang diperlukan supaya isinya itu hanya laki-laki atau perempuan. Nah, satu lagi teman-teman sebelum ke sana, sekarang fungsi klik kanan itu akan memunculkan pilihan apa saja yang mau kita lakukan terhadap sel ini. Ya, ini contoh misalkan ini klik kanan, tuh pilih mau apa, mau ngopi, mau cut, mau insert, mau smart lookup, quick analysis, filter, dan seterusnya ya. Bahkan memberikan komen juga boleh. Ya, memberikan komen juga boleh. Kemudian ini men-sort, filter, ada banyak nanti ya. Jadi ini masih ini Andi, misalnya laki-laki ya. Bentar ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kalau modelnya dalam bentuk manual seperti ini. Nah, ada kemungkinan kalau cara memasukkan datanya seperti ini, teman-teman akan mengisi begini, laki, kemudian yang perempuan tapi nggak kurang. Jadi boleh jadi ketika teman-teman mengentry model Excel akan seperti ini nih. Nah, untuk membatasi kesalahan ini, teman-teman bisa sebenarnya memanfaatkan validasi bahwa di sini isinya harus cuman laki-laki atau perempuan gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk menghindari kesalahan yang lain, sebenarnya di Excel ini juga telah disediakan yang namanya form, ya, yang namanya form. Nah, melalui form itulah teman-teman input data supaya nggak salah, gitu ya, nggak salah. Nah, coba kita lihat form itu ada di mana. Ya, ini nanti coba teman-teman amati dulu ya, di sini ada banyak fungsi. Nah, ketika ini slice, timeline itu fungsinya buat apa? Nah, slice ini biasa dipakai buat kalau teman-teman membuat dashboard itu menggunakan sini ya. Kemudian di tab data ini ada filter ya, di filter, kemudian di sini ada kalau membuka data dari sumber lain juga dari sini ya.
Kemudian di sini ada data analisis. Data analisis inilah yang akan kita pakai waktu belajar statistik deskriptif. Ya, ini kalau diklik, nanti ada pilihan kita mau menggunakan data analisisnya menggunakan apa. Ya, ini mulai dari ANOVA, kemudian ada histogram, kemudian di sini ada z-test, regresi, sampling, gitu. Nah itu di data analisis. Coba cek di teman-teman Excel-nya apakah data analisis sudah ada apa belum. Kalau belum ada, berarti harus ditambahkan. Gitu. Ya, kalaupun nggak sekarang nggak apa-apa. Ya. Oke, saya di sini isinya hanya boleh laki-laki atau perempuan saja. Ya, gitu. Tuh, perempuan. Kalau ini nggak muncul dia, ya begitu. Jadi hanya ada pilihan laki-laki, perempuan gitu. Ya, jadi kita bisa membuat semacam apa namanya rule validasi sederhana ketika nginput di Excel. Tapi mungkin ini belakangan aja dulu deh teman-teman. Ya, saya harus mengantarkan Excel-nya dalam versi pendahuluan. Selanjutnya kita belajar apa lagi? Hal yang paling sering dipakai di BPS adalah membaca data dari kondisi TXT ya. Jadi kalau yang tadi yang saya sampaikan barusan adalah bagaimana membuat data secara manual ya tinggal di entry aja gitu. Cuman hati-hati ketika dalam satu kolom itu harus fix laki-laki perempuan saja, nggak boleh ada yang lain. Nah, bisa memanfaatkan yang Excel punya. Kalau sudah ada laki-laki cukup mencet L saja udah langsung keluar. Mencet P saja udah langsung keluar gitu ya. Tapi kalau huruf lain dia nggak akan keluar. Gitu. Oke. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Nah, sekarang saya akan menyampaikan bahwa data itu bisa juga dibacanya dari sumber lain. Nah, ketika teman-teman mengambil data dari internet, maka itu disebutnya filenya disebutnya CSV. CSV ya. CSV dan membuka datanya di Excel seperti apa gitu. Nah, saya akan coba contohkan ya. Coba dilihat sini. Oke, coba teman-teman perhatikan. Ini adalah versi. Ini saya punya data hasil ngambil dari internet nih ceritanya. Kelihatannya si Excel ya, Excel, tapi sebenarnya ini adalah formatnya format CSV. Ini CSV itu singkatan dari separated values. Ya, Microsoft Excel, separated values. Kalau teman-teman buka file ini secara langsung, oke, hasilnya tuh kayak gini. Nah, gimana cara bacanya? Ya, nah kalau teman-teman punya file berupa CSV, maka cara membukanya, ini saya buka di Excel ya. Ini saya buka di Excel, saya buka dulu. Oke, di sini ada data. Nih ada data. Kemudian ada get data. Oh, ini nggak hidup ya. Bentar. Sebentar. Oke. Nah ini. Oke, saya ulang. Di sini ada
ada menu data, kemudian di sini ada get data from text CSV. Klik, oke. Kemudian cari data CSV-nya ada di mana. Nah ini contohnya ini ya, buka usaha yang ada CSV-nya nih, ini CSV di sini. Kalau dibuka, nih, CSV, separated value, ini dibuka, diklik, diimport. Nah, sekarang udah terbacanya per kolom. Nah, kalau sudah per kolom, kita tinggal load. Nah, itu cara membuka file CSV di Excel. Setelah ini, ya terserah gitu ya. Nah, kadangkala ketika teman-teman mencari data di website, itu formatnya CSV. Ya, kita coba buka websitenya BPS. Websitenya BPS, teman-teman hafal alamatnya? Ya, bps.go.id. Ya, oke, kita coba cari datanya. Nah, di sini ada bagian data. Kalau teman-teman nanti kan sedikit beri tugas untuk mencari data Jogja ya, maka milihnya di sini. Pilih website provinsi, cari Yogyakarta. Ini Yogyakarta. Oke, disuruh cari di mana? Publikasi ya. Publikasi, cari publikasi Jogja dalam angka. Nih di sini, publikasi, isi dalam angka misalkan. Nah, ini ada yang dalam angkanya, ini ada Jogja mana? Yogyakarta dalam angka, tinggal dicari. Nah, ini Provinsi Yogyakarta dalam angka, diunduh. Ya. Selanjutnya tinggal copy paste. Nah, sekarang kalau mau cari data di sebelah sini, misalkan data kependudukan, ini ada, nah ini datanya ya, proyeksi penduduk, diklik. Nah, di sini ada pilihan menyimpan dengan Excel. Dengan Excel, copy, tinggal di save kan. Tapi kalau mau bentuk lain nggak ada aja. Jadi cuma ada di Excel. Dan di websitenya BPS, format datanya udah Excel, berarti tinggal pakai. Tapi ada juga nanti di website itu format datanya bukan Excel, tapi CSV. Nah, kalau seperti itu berarti membuka datanya cara tadi ya, get data, CSV, kemudian diimport. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya nggak? Saya kalau ngajarin praktek, itu cenderungnya kayak pengen buru-buru bisa gitu loh. Makanya teman-teman kalau bisa direm sayanya gitu ya. Agak cepat, kemudian pengen semua yang saya tahu tuh diajarkan dalam satu waktu gitu. Akibatnya menjadi kecepatan, kemudian pesannya nggak sampai, makanya direm, sayanya direm. Nah, sekarang coba teman-teman buka diktat modul prakteknya. Untuk tugas yang diberikan, kira-kira ada masalah nggak? Teman-teman disuruh ngapain? Teman-teman disuruh nih, disuruh mengunduh file ya di Yogyakarta.id, kemudian cari publikasi, suruh mencari data curah hujan dan hari hujan tahun 2019-2020, kemudian disuruh entry di tabel 122 di halaman 11 saja, khusus Kabupaten Kulon Progo. Selain entry manual, coba lakukan copy paste dari file PDF ke Excel. Itu seperti apa ya? Yang kedua, lakukan operasi dasar matematika, statistik, penjumlahan, pengurangan, pembagian, rata-rata, beberapa fungsi statistik deskriptif lainnya yang tersedia di Excel ya. Jadi ketika kita punya data, teman-teman sekarang mau ngapain gitu loh. Misalkan gini, saya punya data tentang IPM, data IPM dari seluruh provinsi. Saya ingin memunculkan, oke, kita mulai dengan fungsi statistik yang ada ya. Ya, ini.
Misalkan fungsi statistik yang mau kita cari apa? Yang paling minimum, maksimum, rata-rata, apa lagi? Standar Median. deviasi, ya varian boleh. Varian, misal ini ya. Kemudian banyak. Oke, kita mulai. Minimum. Minimum itu, kita lihat dulu. Di fungsi ini, fungsi statistik apa aja yang ada? Average, rata-rata, sum, jumlah, max, maksimum, ya, sum if, menjumlahkan standar deviasi, gitu kan ya? Ya, di sini ada most recent use. Kalau statistikal dibuka, maka semua fungsi statistik dia muncul, gitu ya. Jadi fungsi-fungsi di Excel, teman-teman bisa buka, select kategorinya apa saja. Oke, kalau fungsinya matematik, nah ini yang keluar. Kalau fungsinya finansial, ini yang keluar. Gitu. Karena fungsi statistik kita buka yang ini, ya. Oke, nah sekarang kita butuh yang minimum. Cari yang minimum coba. Nih, maksimum minimumnya, ini minimum. Oke. Kemudian datanya di mana? Ini datanya berarti teman-teman harus sorot kalau modelnya seperti ini. Nah, ini harus disorot. Kalau sudah, di-close. Kemudian oke. Minimumnya ada di Papua, di 60,44. Nah, kalau sudah tahu cara ngunci, maka yang bawah-bawah sini, saya hanya butuh fungsinya apa maksimum, max. Yang di copy B3 sampai B36. Nah, teman-teman kunci dulu. Dari B3, pakai 4 ya, sampai B36. Begitu ini di copy ke bawah, ini kan fungsi min semua kan ya, maka min yang ini kita ubah menjadi max, menjadi maksimum. Yang rata-rata kita ubah menjadi average. Dapat rata-ratanya. Yang varian ada nggak di Excel? Kita coba buka dulu. Var. Nah, ada banyak pilihan nih, ada var v, var s, para, ada var. This function is available for compatibility bla 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 estimated variance. Berarti pakai var ya. Var. Nah, jadi ini kita ubah menjadi var. Oke. Jadi fungsi-fungsi statistiknya bisa seperti itu. Atau teman-teman bisa menggunakan yang data analisis ini. Ya. Kalau data analisis saya pakai, kita coba buka data analisis. Kemudian yang kita cari adalah deskriptif statistik. Udah? Oke. Nah, input rank, datanya mana? Data yang mau diolah, taruhlah saya ambil yang 2019 ya. Oke. Ini. Kemudian group by column. Ini karena saya cuma satu kolom. Teman-teman boleh mensort 2 kolom sekaligus. Ini. Ya, misalkan dari sini ke sini. Nih. Oke. Kemudian di sini group by column. Nah, kalau label baris pertama itu sebagai label, kita klik. Kalau bukan, ya nggak usah. Dalam contoh saya bukan baris pertama, bukan label. Ya, maka nggak saya klik. Kemudian outputnya mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di sini juga, atau mau di new worksheet, atau new workbook, terserah. Ya. Kemudian diambil apa? Summary statistiknya, confidence level of our mean, dan seterusnya. Tinggal oke. Ketika oke, maka muncul di sheet baru hasil statistiknya keluar semua tuh. Mean, standard error, median, mode, standar deviasi, sample variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, sum, dan seterusnya. Itu menggunakan data analysis. Sampai di sini, teman-teman masih bisa ngikutin? Nah, ini kalau saya double klik di bagian sini, itu untuk menggeser kolom supaya sesuai dengan maksimum isian selnya. Tadi kan seperti gini ya, ketutup. Saya mau langsung double klik aja, langsung bergerak dia. Atau
Saya punya cara lagi nih. Saya blok semuanya, Alt Alt OCA namanya. Itu juga sama. Alt O C A, data Alt O C A, nih gitu. Sama nih. Oke. Jadi ini Alt O C A. Dia bergeser. Nah, itu penerapan fungsi-fungsi statistik di Excel, ya. Boleh manual satu-satu, min, max, average, varian, atau boleh menggunakan data analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, lalu munculkan semua deskriptif statistiknya yang dibutuhkan. Oke? Silakan, ada mau tanya nggak? Bapak, saya mau izin tanya. Silakan, Cecilia. Yang tadi untuk kunci itu penempatan dolarnya tuh kayak gimana sih, Pak? Penempatan dolarnya. Oke, Iya, saya ulangi ya, terima kasih, Pak. sama-sama. Ini ya. Kelihatan nggak yang kuncinya? Lihat, Pak. Kelihatan, oke. Sekarang saya akan hapus kuncinya ya, sama dengan minimum. Kenapa harus dikunci? Saya mencari data statistik minimum dari Aceh sampai Papua, dapatnya seperti ini ya, Cecilia ya. Oke, jadi nilai minimumnya ada di Papua. Kalau cuma saya copy paste ke bawah, tanpa dikunci, apa yang terjadi? Tetap 60,44, kok bisa? Karena ketika saya double klik di sini, ternyata data yang dicari maksimumnya bergeser dia. Harusnya dari Aceh, mulainya dari Sumatera Utara. Paham Mbak Cecilia? Kenapa bisa Paham, Pak. begitu? Karena tidak dikunci. Ketika saya ubah sekarang metodenya, saya kunci dulu sel-sel yang mau dari awal sampai habis ya. Ini double klik sampai muncul ininya. Ya, yang ini double klik sampai muncul blockingnya dari mana sampai mana. Ini berarti kita ngeblok dari B3 sampai B36. Nah, kita kunci B3, kalau manual pakai dolar gini, dolar, gitu ya. Kalau mau langsung pencet F4. Letakkan kursor di antara B atau B3, terserah, lalu pencet F4. Fse kalau di ini ya. Tuh, dia otomatis. Geser ke sampingnya, F4 lagi. Nah, setelah dikunci, ini kalau saya tarik ke bawah, kok masih sama 60,4? Ya, karena ini masih minimum. Sekarang saya ganti minnya menjadi max. Gitu. Jadi berubah sekarang. Kalau nggak dikunci, max-nya nggak akan 80,77 kelihatannya gitu. Oh, bisa aja sih 80,77 ya. Tapi dia start awalnya bukan dari Aceh, tapi dari Sumatera Utara kalau nggak dikunci. Gitu, Cecilia. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama. Average. Oke, ini varian ya. Nah, ya. Tapi kalau pakai deskriptif statistik, dapatnya ini sama. Sampel variannya 15,95 juga. Gitu. Nah, kelebihannya menggunakan data analisis, maka semua statistik deskriptifnya langsung keluar tanpa diketik satu-satu. Dia sudah ada rumusnya di dalam. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan Excel-nya manual atau langsung pakai data analisis, silahkan. Ya. Nanti sampai regresi kepake terus kita buat Excel-nya untuk regresi. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah olahan number, ya, mengolah data berupa angka. Bagaimana mengolah data berupa teks? Ya, bagaimana kita mengolah data berupa teks? Oke. Sebelum ini
Teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak dari apa yang saya ajarkan? Saya izin bertanya, Pak. Pak. Siapa? Siapa dulu? Askas dulu? Iya, Pak. Ya, Saya izin silakan. bertanya. Tadi waktu pertama kali membuat nilai minimum itu kan muncul kotak dialog yang isinya banyak. Nah, itu caranya bagaimana, Oh, Pak? itu dari FX, Mas. Dari FX. Mas, pencet dulu FX. Jadi kalau mau mencari fungsi ini, tapi belum hafal, teman-teman belum hafal, larilah ke fungsi ini, fx, insert function. Insert function, kemudian cari ininya statistik ya. Atau kalau mau search, ketik aja kita maunya apa? Mau caranya min. Nah, keluar dia min. Ya, kemudian oke. Nah, baru ini number 1, number 2 artinya apa? Teman-teman boleh secara satu-satu atau boleh sekaligus menyorot, memblok data-data yang mau dihitung maksimal atau minimumnya. Kalau sudah, tinggal di close. Sama kok. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, yang saya ajarkan sekarang betul-betul masih sifatnya dasar ya. Fungsi-fungsi lainnya masih banyak, teman-teman. Ada fungsi if, ada fungsi VLOOKUP, ada fungsi HLOOKUP, dan karena ada ratusan fungsi di Excel, maka tidak mungkin diajarkannya dalam satu pertemuan untuk menguasai Excel ini. Yang pasti hari ini saya hanya mengantarkan dulu. Ini loh ada aplikasi olah data yang ada di setiap laptop teman-teman berupa Excel. Kalau teman-teman kuasai, bisa mempermudah atau membantu mempercepat pekerjaan. Ya. Oke. Nah, saya akan mencoba menampilkan olahan teks yang barangkali nanti bermanfaat buat teman-teman. Misalkan gini, suatu saat teman-teman itu punya daftar berupa nama. Coba dari nama dulu deh. Saya minta nama yang pakai tiga nama siapa aja? Cecilia apa? Cecilia Putri Dianti, Pak. Putri Dianti. Ini ya. Nah, di Excel, teman-teman bisa memilah-milah dari namanya yang tiga suku kata menjadi nama depan, ya. Kemudian nama tengah, sama nama akhir atau nama belakang. Gimana cara mecahnya? Oke, nah saya Alt OCA biar. Saya mau ngambil Cecilia Putri Dianti gitu ya. Saya mau nama depannya itu Cecilia aja. Yang lainnya nggak keambil. Nah, cara pertama di fungsi teks itu ada right, mid, sama left. Nah, Cecilia itu kita ambil dari sisi kiri. Berarti ya, makasih Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau mengambil Cecilia. Dari Cecilia itu berapa huruf dari situ? Ada yang kurang ya Cecilia ya? Kayaknya ada yang double-nya ya? Enggak kok, Pak. Udah benar. Udah benar. Cecilia ada 7 ya. Saya mau mengambil 7 huruf dari kolom A5. Nah, itu berarti perintahnya karena left ya, kiri itu left gitu ya. Left. Coba lihat di situ, return the specific number of characters from the start of a text string. Oke. Jadi ini fungsi left, block. Kemudian titik koma di saya, di teman-teman mungkin titik koma. Number charge-nya ada berapa? Cecilia itu ada 7 gitu ya. Ini. Udah? Maka yang terambil Cecilia saja. Oke, sekarang nama tengah.
Karena tengah, bahasa Inggrisnya kan mid. Mid, kemudian ini, kemudian titik koma, start number-nya dari mana? Nah, P itu ada di huruf berapa? 7, 8, 9. P itu ada di karakter ke-9. Kemudian putri itu ada 5. Jadi, mulai dari karakter 9, ambil 5 karakter, maka dapat tuh putrinya. Kemudian Dianti boleh pakai mid, boleh pakai right. Kalau mau pakai right, juga boleh. Right. Kemudian Diantinya berapa huruf tuh? 6. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa memilah-milah teks yang tadinya 3 suku kata menjadi 3 suku masing-masing, nama depan, nama tengah, nama belakang. Nah, bagaimana cara menggabungkan yang terpisah-pisah menjadi satu kembali? Untuk menggabungkan ini, teman-teman bisa menggunakan dan. Cecilia, dan Putri, dan pakai N gitu ya, enter. Problemnya adalah dia nggak ada spasinya. Nah, untuk menambahkan spasinya bagaimana? Tambahkan ini string gitu ya, di antara yang digabungkan tadi, kemudian di sini juga sudah ada, ya ini juga kita tambahkan ini, satu spasi, kemudian dan. Nah, bisa dipahami. Jadi teks sendiri bisa kita olah di mana? Di Excel. Mau dipecah, mau digabungkan kembali itu bisa. Contoh berikutnya, pemanfaatan ini buat apa? Contoh ya, ketika ada NIP, misalkan saya punya NIP. NIP itu isinya adalah tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, tahun menjadi CPNS, bulan menjadi CPNS, ini jenis kelamin, kemudian ini adalah urutan ke-7. Nah, ini NIP pegawai itu seperti ini. Bagaimana teman-teman memecah NIP itu menjadi informasi tanggal lahir? Ya, boleh di sini mulai dari tahun lahir. Berarti gimana ngambilnya? Sama dengan left, dari sini ambil 4 angka, itu tahun lahirnya, 78. Bulan lahir, gimana tuh? Siapa yang bisa? Pakai left, Pak. Pakai left? Jangan pakai left. Kalau pakai left nanti pakai mid. Mid, kemudian start di karakter berapa? 5, Pak. 5. 5, kemudian berapa angka? 2. 2. Gampang kan ya? Bisa. Terus tanggal lahir? Mid. Mid juga. Pakai mid. Laki. Ya. Ya. Terus kalau mau ngambil jenis kelamin gimana caranya? Mid, Pak. Mid juga. Di karakter keberapa? Mid. 9. Ya, poin dihitung aja ya. Dihitung. Ini sini nih. Jadi angka 1 ini di karakter keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dia. Ya, ini jenis kelamin. Jenis kelamin, pakai mid. Kemudian ini di ke-15. Oh, sorry. Start number 1 digit. Ya, 1. Bisa dipahami? Ya, jadi mid, left, right itu adalah olah teks. Bagaimana saya merubah 1 itu laki-laki, 2 perempuan? Misalkan ini jenis kelaminnya. Oke, saya tambah di sini ya. Ini jenis kelamin, Cecilia ini perempuan 2, kemudian 1. Ini. Saya maunya 2 itu perempuan tulisannya, kemudian 1 menjadi laki-laki. Gimana caranya? Pakai Oke. replace. Oke, untuk merubah ini, untuk merubah
merubah dua, atau gini deh, tingkat pendidikan deh ya, biar seru. Ya, tingkat pendidikan. Oke. Satu, Cecilia, pendidikannya SMA berarti 4. Saya perguruan tinggi 5. Misalkan ada XY, dia pendidikannya 1, kemudian ada pendidikannya 3, kemudian ini ada pendidikan 2 gitu ya. Nah, satu ini pengen kita ubah menjadi, satu ini pengen berubah menjadi SD, SMP, SMA, atau satu ini nggak sekolah gitu. Gimana caranya? Kalau teman-teman cuman sedikit, boleh pakai if. Tapi kalau sudah 4 kayak gini, terlalu banyak. Maka teman-teman buatlah semacam database, gitu ya, bahwa 0 itu not having, tidak punya ijazah. Ini SD, ini SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi. Boleh saja teman-teman menggunakan if. Ini sama dengan if, ya, if ini sama dengan apa? 4, maka 4 itu harus SMA. Itu. Terus kalau bukan 4 gimana? If lagi. Kalau ini sama dengan berapa? 5 misalkan gitu ya. Sama dengan 5, maka kita tulis perguruan tinggi. Itu. Kemudian yang lainnya kalau diterusin ya, if lagi dan seterusnya. Misalkan gini. Nah, bisa nih 4 nih SMA. Kalau 5 perguruan tinggi. Kalau 1 menjadi lain, karena kita belum definisikan lainnya sebagai apa? Sebagai if yang baru. Jadi, kalau menggunakan if sebanyak ini, maka teman-teman butuh if seberapa banyak? Sebanyak 4. If 5 perguruan tinggi, if 4 SMA, if 3-nya berapa? SMP, 2-nya SD, nah lainnya adalah tidak punya gitu loh. Boleh juga teman-teman ketika membuat ini menggunakan yang namanya VLOOKUP. Tapi ini udah fungsi-fungsi tambahan ya untuk mengolah data. Bagaimana saya merubah tingkat pendidikan menjadi keterangan ya. Nah, itu namanya VLOOKUP. Lihat VLOOKUP di sini ya. VLOOKUP. Udah, sorot yang mau dibandingkan. Kemudian tabel pembandingnya mana? Di blok. Nah, ini. Oke. Ada di kolom berapa terjemahannya? Ada di kolom 2. Kemudian approximate match atau exact match. Kalau yang true itu cuma pendekatan. Kita gunakan yang false, yang sama persis. Yang sama persis. Ya, nah, ini SMA. Nah, ini kalau teman-teman langsung blok tanpa mengunci, pasti ada yang error di sini. Kok bisa error? Karena pada saat di sini tabelnya bergeser ke bawah. Lagi-lagi fungsi dolar di sini sangat berperan. Dolarnya sangat berperan, kita kunci ya. Kalau udah dikunci, kita copy paste. Nah, gitu. Jadi akan otomatis sama. Nah, langkah ini di program olah data akan dilakukan secara otomatis. Pakai SPSS itu otomatis. Ada namanya value label. Tapi kalau di Excel, teman-teman harus merubah seperti ini. Boleh pakai if, boleh pakai VLOOKUP. Ya, jadi intinya apa yang ingin saya sampaikan sore ini, bahwa Excel mempunyai kemampuan olah data baik di penyiapannya maupun di penyajiannya. Ketika menyajikan data, teman-teman nanti akan belajar ini, ada grafik nih. Nanti pada saat penyajian datanya akan dipakai. Ya. Satu lagi Pak, izin Ya. bertanya. Kan tadi pas untuk cari modusnya itu, kan di sini nggak ada yang sama gitu. Jadi yang muncul itu tanda pagar N, terus garing A gitu. Ada data,
Hamdan Bisa. bisa peragakan di share screen. Bentar dulu Pak, login lewat laptop. Bisa, Hamdan nih. Ya, Pak. Tadi dulu, Pak. Sudah selesai nih. Oke, coba cari modusnya. Oh, maksudnya Hamdani karena datanya itu ada data yang kosong ya. Ya yang ini Pak. Oke, untuk case seperti itu, harusnya berapa, Dan? Harusnya modusnya nggak ada Pak. Ya kalau nggak ada ya bilang aja nggak ada datanya nggak punya modus. Iya. Ya. Tadi yang ini aku ganti 0 Pak. Ya. Makanya Jangan diganti 0. Jangan diganti 0. Karena itu 0 sama strip itu beda. 0 itu artinya datanya 0. Kalau strip datanya belum tidak tercatat, tidak tersedia. Ya, kalau hasil modnya itu NA artinya data tidak mengandung modus. Tidak ada frekuensinya yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih Hamdani. Ini Hamdani ngetrik manual atau copy paste? Manual. Oh, manual. Iya. Yang lain pada udah ngedownload data Jogjanya? Sudah, Pak, sudah. Kalau sudah ya udah itu aja yang ditempel di responsi. Takutnya kalau pakai email jadi besar. Ya, minimal data Jogjanya di-upload aja di sebagai responsi. Ya. Oke. Baik, teman-teman. Itu pelajaran praktik kita. Ya, masih sangat kecil, masih sangat minim informasi yang saya sampaikan tentang Excel. Nanti akan saya update setiap kali kita ngolah data, akan diberikan fungsi-fungsi baru seiring dengan pelajaran metode statistiknya. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang pergerakan sel ya. Sel, ingat di situ ada arrow, ada tanda panah dengan kontrol fungsinya apa, tanda panah dengan shift menjadi apa, kemudian penguncian menggunakan dolar, fungsinya seperti apa. Kita sudah belajar fungsi absolut, fungsi random, fungsi apa lagi? If, fungsi VLOOKUP, ya, kemudian fungsi minimum, maksimum, varian, standar deviasi, bahkan di penggunaan data analisis untuk statistik deskriptif. Saya juga memperkenalkan fungsi-fungsi pengolah teks berupa left, right, mid, itu bakal bermanfaat ketika teman-teman ngolah data berupa teks. Ya. Saya juga sudah mengajarkan bagaimana membuka data CSV, comma separated value ya dari CSV ke Excel. Kenapa? Karena akan kemungkinan ketika teman-teman mengolah data dari website banyak bentuknya itu CSV. Untuk bisa dibaca di Excel harus kita import. Gitu. Nah itu semua pengantar. Selebihnya kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang Excel silahkan baca atau explore lewat YouTube. Sudah banyak orang yang men-share pemanfaatan Excel untuk membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan. Barangkali itu kesimpulan belajar praktek kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya izin live supaya rekamannya langsung jalan ya. Terima kasih.